Pernah lihat yang kayak gini kan? Pohon mangga tetangga lagi lebat-lebatnya, dahannya malah menjulur lewat pagar. Terus buahnya yang udah mateng itu ngegantung pas di atas halaman rumah kita. Pemandangan yang biasa banget, tapi ternyata ini memunculkan pertanyaan yang cukup rumit loh dalam hukum Islam. Jadi, pertanyaannya, boleh nggak sih kita petik buah itu? Itu tuh sebenarnya punya siapa? Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi jawaban ini ngebuka banyak banget lapisan prinsip dalam hukum Islam soal kepemilikan, hak, dan yang paling penting, etika bertetangga. Oke, biar nggak bingung, kita bakal bedah tuntas ya. Kita akan urai dilema ini satu persatu, mulai dari hukum dasarnya, terus kita lihat faktor-faktor apa aja yang bikin rumit, lanjut ke dua contoh kasus yang beda, dan terakhir, kita simpulkan dalam panduan praktis, biar kita semua jadi jelas. Sip, kita mulai dari yang pertama. Kenapa sih hal ini penting? Karena isu buah yang menggantung ini bukan cuma soal boleh atau nggak boleh, ini tuh cerminan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Gimana hukum Islam menyeimbangkan hak pribadi dengan keharmonisan kita sebagai masyarakat? Betul banget, karena dalam fikih atau jurisprudensi Islam, bahkan hal-hal yang kelihatannya kecil pun, itu ada panduannya untuk menjaga keadilan. Ini nih yang nunjukin betapa Islam itu relevan banget sama kehidupan kita sehari-hari, sampai ke urusan halaman belakang rumah. Oke, sekarang kita masuk ke lapisan pertama hukumnya. Sebelum kita ngomongin soal pengecualian dan lain-lain, kita harus paham dulu prinsip dasarnya. Pertanyaan paling fundamental, siapa sih pemilik sah dari buah itu? Nah, disinilah kuncinya. Ada konsep dalam hukum Islam yang namanya milk atau kepemilikan. Gampangnya gini, buah itu dianggap bagian dari pohon. Jadi, siapa yang punya pohonnya, ya dialah yang punya buahnya. Nggak peduli dahannya menjulur kemana atau buahnya jatuh di mana. Kelihatannya simpel kan? Dan kutipan dari Syekh Ibnu Baz ini benar-benar negasin poin tadi. Ngambil barang milik orang lain tanpa izin yang nggak boleh. Jadi jawaban paling dasar dan paling lurusnya adalah enggak. Kita nggak bisa asal ambil buah itu. Secara hukum, itu bukan punya kita. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak sesederhana itu. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Karena hukum Islam itu adil, jadi ada faktor-faktor lain yang dipertimbangkan, yang bisa mengubah aturan dasar tadi. Ada prinsip tandingan yang juga harus kita perhitungkan. Ada lagi nih konsep tandingannya namanya dorar, yang artinya kerugian atau gangguan. Ya kan? Dahan yang menjulur itu bisa jadi bikin masalah buat kita. Daun keringnya nyampah, buah busuknya jatuh, atau mungkin jadi ngalangin jemuran. Nah, menurut kaidah fikih, kerugian itu harus dihilangkan. Anda punya hak untuk minta gangguan ini diatasi. Nah loh, jadi sekarang ada dua hak yang seolah-olah bertabrakan kan? Tabel ini ngejelasin banget inti dilemanya. Di satu sisi, ada hak hukum fikih yang tegas, buah itu punya tetangga. Titik. Tapi di sisi lain, ada solusi etis atau adab yang ngajarin kita untuk jaga hubungan baik, komunikasi, dan berbagi. Keduanya ini sama-sama penting dalam Islam. Jadi mana nih yang harus kita dahulukan? Oke, biar lebih kebayang, kita langsung aja masuk ke studi kasus pertama. Dan yang paling sering kita temui, dahan pohon tetangga yang menjulur ke halaman pribadi kita. Ya, ini dia. Berkas kasus nomor 1. Halaman belakang rumah. Ini skenario paling klasik, di mana properti pribadi ketemu properti pribadi. Ternyata, para ulama punya dua pandangan utama soal ini. Pandangan klasik itu super ketat. Buah itu tetap punya si pemilik pohon. Bahkan kalau udah jatuh ke tanah kita, kita wajib balikin. Tapi, ada juga pandangan kontemporer yang lebih katakanlah pragmatis. Mereka bilang, karena kita udah kena gangguannya darar, maka kita berhak atas kompensasi. Jadilah buah itu semacam hak bersama. Nah ini dia faktor penentu lainnya, namanya uruf atau adat setempat. Gini, kalau di lingkungan kita emang udah biasa banget dan semua orang maklum kalau buah yang ngegantung itu boleh diambil dan gak ada yang pernah masalahin, nah kebiasaan itu bisa dianggap kayak izin yang gak terucap. Tapi pada akhirnya, solusi yang paling indah itu bukan soal menang-menangan hukum, tapi soal adab. Seperti kata Ustadz Adi Hidayat di sini, yang paling bagus itu justru si pemilik pohon yang proaktif, nawarin duluan. Ini loh yang bisa mengubah potensi ribut-ribut jadi ladang pahala dan bikin hubungan tetangga makin akrab. Oke, kasus pertama selesai. Sekarang, gimana kalau situasinya beda? Dahannya nggak menjulur ke halaman tetangga, tapi ke ruang publik, kayak jalanan depan rumah atau trotoar. Aturannya sama nggak ya? Oke, masuk ke berkas kasus nomor 2, jalan umum. Apa yang terjadi kalau buahnya ini bisa diakses sama siapa aja? Apakah aturannya sama persis? Jawabannya, wah beda banget.
Untuk kasus di ruang publik ini, ada prinsip super khusus yang berlaku, namanya ibahah syariah. Ini tuh semacam izin yang diberikan langsung oleh syariat, bukan lagi sama pemilik pohonnya. Ini pengecualian yang sangat spesifik dari aturan kepemilikan mutlak yang kita bahas di awal tadi. Tapi, izin ini ada syaratnya. Dan syaratnya ketat banget, nggak bisa ditawar. Ini bukan lampu hijau buat pesta buah ya. Pertama, Anda harus dalam kondisi benar-benar butuh. Contohnya musafir yang kelaparan. Kedua, buahnya harus dimakan di situ juga, di tempat. Ketiga, haram hukumnya buat dibawa pulang. Dan keempat, nggak boleh sampai merusak pohonnya. Oke, kita udah bedah semuanya nih, dari hukum dasar sampai kasus-kasus spesifik. Sekarang, mari kita tarik kesimpulannya jadi sebuah panduan yang jelas dan gampang buat kita terapkan. Nah, ini dia rangkuman akhirnya, biar gampang diingat. Kalau buahnya ada di halaman pribadi kita, hukum asalnya itu haram kalau tanpa izin. Jadi boleh kalau gimana? Kalau ada izin langsung, atau ada adat kebiasaan urf, atau paling bagus sebagai bentuk adab yang baik. Sebaliknya, kalau buahnya di jalan umum, hukumnya boleh, tapi dengan syarat super ketat tadi. Cuma buat yang butuh, makan di tempat, dan nggak boleh dibawa pulang. Jadi, jelas ya, masalah ini tuh bukan cuma soal buah, pelajarannya jauh lebih dalam dari itu. Ini soal gimana kita hidup bareng-bareng di masyarakat, gimana kita menyeimbangkan antara ini hak saya dengan ini kewajiban kita bersama. Dan akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Mana yang lebih penting? Buah yang secara hukum bisa kita klaim? Atau hubungan baik dengan tetangga yang bisa kita bangun dengan adab dan etika? Pilihan ada di tangan kita. Dan jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi jauh lebih manis daripada buah mangga manapun.